Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, saya coba untuk manfaatkan waktu kita di perkuliahan ini. Kita sampai pukul 4 nanti ya. Jadi kalau terdengar suara azan, Anda boleh off, sholat dulu dan seterusnya. Tapi kalau misalkan nanti Anda bisa setengah 4 selesai, ya kita selesai di setengah 4. Pertama ingin saya sampaikan terkait dengan tugas di Anda untuk menyelesaikan tesis, yaitu pengajuan proposal tesis. Saya ingin yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan itu dikuatkan kembali. Jadi Pak Ujang, tolong nanti ada waktu lagi untuk satu orang, tempatnya silakan di mana saja. Mau di Asaidah boleh, mau di mana juga boleh, silakan. Maksud saya ingin saya menampilkan semua yang Anda lakukan untuk lalu dipahetkeun lah gitu. Jadi saya ingin dimulai pengajuan judul itu dari mulai sekarang semester 3 dan akhir bulan ini selesai. Awal bulan November mungkin bisa dialokasikan untuk seminar judul. Sebenarnya kalau seminar judul bisa saja dari mulai sekarang, tapi kayaknya ini akan berisiko, ya. Jadi saya minta di bulan-bulan ini sudah selesai urusan masalah proposal. Jadi jangan sampai ada yang tergerus gitu hanya gara-gara proposalnya belum selesai. Memang persoalannya kan saya tidak bisa bertemu Anda satu persatu, ya. Jadi baiknya mungkin saya teknisnya. Jadi gini deh. Coba ini Pak Ujang, semua judul tes proposal, artinya gini, semua pengajuan judul itu coba dibuat dalam satu buah PowerPoint, semua mahasiswa. Lalu nanti kirim ke saya, sudah dalam bentuk yang fix gitu. Jadi nanti satu lembarnya itu ya, ada foto mahasiswanya, itu yang penting, biar saya tahu orangnya siapa gitu. Yang kedua namanya siapa, NIM-nya berapa, NIREM-nya berapa, lalu pengajuan judulnya apa saja, 1, 2, 3. Saya minta 3 buah judul sudah diajukan, gitu. Dengan catatan pengajuan judul itu harus dimulai dari pemahaman tentang bagaimana mencari masalah. Dan masalah itu harus dicari menjadi bagian yang wajib untuk dipersiapkan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Contoh, Anda sudah melakukan yang namanya studi literatur atau studi pendahuluan dengan artikel jurnal ataupun juga tesis-tesis yang telah lalu. Minimal Anda kumpulkan yang namanya abstrak dari setiap tesis itu. Yang kedua, Anda persiapkan yang namanya artikel-artikel jurnal yang akan dipersiapkan untuk bahan. Jadi nanti kalau misalkan judulnya oke, lanjut, berarti Anda tinggal bikin proposalnya. Namun sekali lagi, perlu dipahami, tidak setiap yang proposalnya dengan judulnya oke, pada saat nanti sidang juga oke. Karena nanti kan diuji lagi. Nanti Anda akan diuji oleh penguji, contoh ditanya tentang, apakah Anda sudah siap dengan judul seperti ini? Tahu nggak resikonya kalau judul seperti ini? Kemudian bahannya Anda sudah siap atau tidak? Nah, itu akan dilaksanakan di awal bulan November. Jadi Pak Ujang, bulan Oktober ini harus sudah selesai yang namanya proposal, pengajuan proposalnya. Terus sudah selesai juga dengan judulnya. Makanya saya nanti minta pada Anda, nanti kita kumpul lagi. Jadi nanti Pak Ujang, satu buah PowerPoint itu nanti isinya adalah kumpulan ajuan judul dari semua mahasiswa angkatan ke-6. 6 ya. Ya. Angkatan 6 untuk Anda persiapkan yang namanya pengajuannya. Jadi Anda ngajukan judul heula dengan berbagai macam latar belakang masalahnya. Jadi nanti mungkin saya akan pertimbangkan apakah judul ini ya atau tidak. Karena kalau yang kemarin yang satu orang yang masuk ke email, saya buka, ada perubahan lagi, judulnya ada perubahan lagi, aduh jadi pusing juga.
Belum juga selesai satu orang, yang satu orang lagi malah nambah lagi yang lain. Bahkan sampai hari ini ada yang belum sama sekali mengirimkan judulnya. Ini resiko. Jadi kan canggel. Aya nu semangat, aya anu naon, anu kedul gitu. Nah, sekarang mungkin sudah bukan saatnya lagi untuk berkedul ria, sekarang harus sudah berpikir penyelesaian tesis Anda masing-masing. Oke, itu yang pertama ya, terkait dengan masalah tesis proposal. Jadi awal bulan November itu sidang proposal. Pertengahan keluar nanti SK-nya, dan dari situ Anda sudah mulai ngebahas tesis, sudah mulai jalan. Gitu. Jadi 2002 hiji sudah lamun beres. Lamun tuh beres ya. Jadi kieu lah. Saya sering berkelakar kalau dengan mahasiswa itu. Duit aya, tapi tesis can beres, Anda nggak bakal bisa beres. Jadi bereskan lah tesis, duitnya tinggal neangan gitu maksudnya. Eta mah KBRI, KBPR, terserah lah eta. Lamun masalahnya aya di keuangan. Jadi jangan sampai sudahlah, contoh ya, sudahlah terkendala masalah biaya, tesis diantep, eta masalahnya. Garap dulu, hajar dulu tesisnya gitu. Nanti pasti kepikiran kalau tesis sudah beres kan masa naon teh itu dituntaskan gitu. Ulah tika ayeuna urang segut neangan duitna tesis di gawean-gawean pan riweuh eta. Oke, itu untuk tesis. Jadi Pak Ujang tanggung jawab saya minta sampai dengan hari besok sudah ada kumpulannya. Boleh jadi nanti apakah di hari Rabu atau Kamis saya akan minta Anda untuk kumpul lagi seperti ini untuk kita bahas judul-judulnya. Apakah nanti tempatnya di mana? Di Kamis atau Jumat depan nih ya. Tolong diagendakan. Kalau enggak Kamis Jumat. Karena saya rencana pulang dari luar kota hari Rabu, Kamis Jumat saya ada di Sukabumi rencananya begitu. Kalau tidak ada halangan ya. Tapi diagendakan saja begitu. Nanti difikskan dulu semua, pokoknya masukin dalam satu file pakai foto orang per orang biar saya ketahuan orangnya. Kan biasanya suka pakai foto yang orang lain atau foto yang apa gitu ya di itu. Jadi biar saya ketahuan langsung lah fotonya. Dipastikan judul, kemudian harus ada penjelasan apakah ini kuantitatif atau kualitatif ataukah yang lainnya. Ya, biar jelas judul Anda. Pak, ngajuinnya berapa biji? Anda mau ngajuin 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kalau misalkan Anda yakin dengan 1 buah itu oke, ya kita lanjuti, dieksekusi langsung. Jadi seberapa kemungkinan Anda bisa lolos walau hanya untuk menyelesaikan judulnya saja dulu. Karena kalau judul oke, lanjut tinggal proposal. Proposal oke, tinggal lanjut nanti Anda sidang di proposal itu, setelah itu Anda mengerjakan tesisnya. Oke, itu ada pertanyaan dulu, silakan. Mau di chat boleh. Emang nggak ngaruh Bu, mau bulan ketiga? Siapa yang mau nanya? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Halo, ya. Ya, kenapa aja? Saya Aceh. Gini Pak, Ya. ini hanya masukan aja Pak ya, dikarenakan karena memang kita bentrok dengan pekerjaan ya Pak. Seperti minggu kemarin saya Pak bukan ya, maksudnya dari Senin sampai Jumat saya nggak bisa ikut kuliah Pak, dikarenakan saya ditugasi harus workshop. Jadi maksud saya gini Pak, jadi saya ingin betul-betul mengikuti terus gitu perkuliahan. Jadi harapan saya untuk jadwal itu fix gitu Pak untuk semua dosen. Jadi karena kemarin saya bentrok jadi tertinggal gitu materinya gitu Pak. Mungkin gitu aja Pak. Mungkin rekan-rekan juga sama Pak seperti itu kayaknya. Ya. Tidak bentrok dengan pekerjaan. Bagi Ya. saya nggak masalah kasih, Pak. kalau Anda mau tepati waktu saja. Ya kayak sekarang aja udah nggak tepat waktu sebetulnya kan, karena dosen ada yang nggak masuk. Ya, saya aja mengikuti keinginan Pak Ujang aja ini pengen dihijikan ayu. Jadi ginilah, saya minta, jadi jangan terlalu fix dengan jadwal. Kalau online begini kan sebetulnya bisa bebas. Ini sebenarnya kalau Ya, saya Pak. mau saklek, ini nggak boleh nih kalau lagi kuliah layarnya nggak ditampilin ini, nggak boleh ini. Bahkan saya juga tahu ada di antara Anda ada yang tidak hadir itu karena tidak sedang ada di lokasi, lagi di jalan lah, dia apa tahu. Sekarang pertanyaannya,
Berarti kan tidak memfikskan diri untuk Konsisten gitu ya. kan? Iya, makanya. Gitu. Jadi maksud saya kalau misalkan mau fix, ya sudah semuanya fix. Jadi tidak ada satupun yang tidak ada. Contoh gini, saya bikin aturan. Yang namanya kuliah fix tapi semua ada di ruangan, tidak ada di jalan. Anda mau siap? Oke. Karena itu yang namanya kuliah yang benar maksud saya. Jadi jangan gini, nyambil gitu. Apa dina mobil, dina motor gitunya, apa bari ngagogoler, kemudian ieu di Pareman. Ya itu kan bukan kuliah, Pak. Itu mah cuma ngedengerin radio butut, saya ngomong Anda denger kan gitu bener. Jadi artinya gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu saklek juga. Kalau saya saklek disaklekeun andanya bisi muriang ke lamun disaklekeun bener nage. Jadi kalau misalkan mau semuanya fix untuk kuliah sesuai dengan jadwal dengan catatan perkuliahannya seperti kuliah. Ya iya memang kuliah kita. Berarti posisinya nih contoh layar dinyalain biar ketahuan kan Anda posisi lagi di mana, sedang apa, niat kuliah apa ente, apa niat ngadengikeun doang kan gitu Pak. Gitu. Iya, Pak. Jadi saya bukan tidak paham tapi justru disinilah letaknya kalau kuliah tatap muka itu ya gini, jangankan yang online Pak, tatap muka aja masih ada yang alasan loh. Alasan naon sebut nate, aduh suami baru pulang katanya di luar kota jauh gitu kan. Ada juga yang kerjaan inilah kerjaan itu. Saya bilang, itu kumaha kuliah apa alasan wae, kan bingung Pak. Jadi kalau Anda boleh beralasan untuk tidak kuliah, saya jadi tidak boleh alasan untuk pindah ke jadwal gara-gara saya lagi rapat, kan bingung. Harusnya nggak boleh begitu. Cuma saya nggak jawab aja kemarin itu, karena saya tahu kalau saya dikunci, artinya bukan dikunci ya, dipatok gitu untuk mengikuti gaya saya, Anda nggak bakalan bisa masuk seperti hanya kuliah kemarin udah kepada nggak bisa masuk gitu. Karena apa? Karena saya bilang kalau misalkan jam sekian masuk, sudah masuk. Cuma ya gitu tadi, mahasiswa S2 itu penuh dengan dinamika Pak. Jadi kalau misalkan gayanya gaya saya dipakai 100%, jangan-jangan nanti pada bubar nih kuliah Pak, karena memang nggak sanggup ngikutin. Segini teh saya sudah dengan berbagai pertimbangan mere tugas gente. Ibaratnya lamun ngegas mah tegas pol itu Pak, mere tugas teh. Baru masih yang mempertimbangkan aspek-aspek apa ya, aspek-aspek Anda bekerja gitu. Masih dipertimbangkan ya gitu. Iya. Yang dipertimbangkan lah nu karena itu teh. Makanya nanti kita lihat coba. Saya kasih tugas yang resume mingguan terus nyen video. Saya pengen lihat ini di waro moal gitu. Lamun teu di waro berarti kan memang teu didenge gitu. Sakitu teh ku dosen anu level Anda sudah S2 gitu loh maksud saya. Itu. Jadi coba kita lihat Bu Jakiyah kemarin udah disampaikan belum Bu Jakiyah? Ya. Terima kasih Pak. Ya sudah disampaikan ya. Yang kemarin ngikut aja yang hari apa kemarin tuh malam apa ya saya lupa. Ya pokoknya itu. Pokoknya ikutin saja. Kalau misalkan Anda berjalan ada masalah, ada kendala ya santailah. Gitu. Kalau Anda nggak bisa ya tinggal ngomong izin aja, susah amat sih. Saya ibarat main game Anda punya nyawa 3 lah gitu. Jadi boleh tidak masuk 3 kali. Kalau misalkan masuk 3 kali, nilai A minus mah di tangan lah. Kalau semua tugas selesai sebenarnya. Itu aja. Ya. Oke, Pak Acep, terima kasih ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Fleksibel aja lah, fleksibel aja, nggak usah. Saya kasihan nanti teman-teman Anda yang lain khawatir menjadi masalah. Ya. Oke, siap, untuk terima kasih Pak kebijaksanaannya Pak. Ya. Ini ada beberapa chat ini ada beberapa pertanyaan di chat. Untuk seminar judul offline atau online Pak? Sepertinya online. Offline. Sepertinya offline. Jadi Anda ke kampus ya. Kemungkinan besar. Kayak kemarin sidang aja begitu. Tapi sigana kudu dirapin tes lah mah. Kudu aya surat lembar rapin tes. Nah, karek bisa keluar. Tapi karunya kan rapin tes kan mayar deui nya. Karena kudu nama diusap Anda tuh.
Ya, karena itu aturan protokol kesehatannya begitu. Tapi ya nanti kita lihatlah situasinya seperti apa. Tapi yang pasti sepertinya offline ya, tempatnya di kampus. Kemudian kuliahnya juga sudah. Oke, Pak Watoni. Solusi bagi yang menginginkan tesis kuantitatif gimana Pak? Ya tinggal dibuka saja internet. Anda buka link perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tulis di Gilib ataupun repositori nanti bisa muncul. Gampang kok itu. Paling gampang. Atau Anda buka aja tesis kuantitatif. Ya sudah nanti muncul sekali. Tapi harus diingat tergantung variabelnya apa dulu, Pak. Makanya saya menginginkan Anda coba mencari tesis-tesis dari perguruan tinggi yang relatif sudah bonafit lah ya. Biar Anda bisa tahu yang benarnya kayak gimana. Dibuka di internet repositori perguruan tinggi namanya apa nanti muncul sendiri. Ya. Oke. Saya pikir sementara itu saja dulu sebelum masuk ke kuliah. Jadi kalau kuliah saya kadang-kadang kaganggu hal-hal karena banyak pesan sponsor Informasi gitu. Pak ya. Tesis lah, naon lah. Jadi mata kuliahnya kadang-kadang kabalelarkeun gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak mendapatkan full dari perkuliahan ini karena memang bentuk pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak juga tentang pelayanan juga untuk Anda sebenarnya. Jadi saya juga merasa sudahlah yang gituan Anda kan bisa baca. Tapi diskusinya tetap harus jalan. Coba Bu Jakiyah, masih ingat nggak tugasnya apa aja kemarin dari saya Teh Bu Jakiyah? Coba tolong bantu saya merimain teman-teman yang lain biar mengingat ini. Gimana Bu? Yuk silakan. Bentar Pak. Udah di-share dah. Sok, biar yang lain juga pada dengar maksudnya. Tugas yang buat tanggal 17. Ya. Membuat artikel. Siapa ini? Bu Irma. Oh Bu Irma, sok. Bu Irma gimana? Bu Irma dulu sok, ayo. Membuat artikel dengan memakai aplikasi Mendeley. Minimal ke 80% itu semuanya rujukannya dari jurnal. Terus? 20% buku. Ya. Kemudian membuat video pembelajaran dari artikel yang kita buat dengan menggunakan aplikasi Bandicam yang sudah diedukkan oleh Bapak. Kemudian juga membuat PPT-nya. Dari judul ya, terus dari judul ada 12 kelompok. Judulnya itu dari ini satu kelompok judulnya sama tetapi isinya berbeda. Jadi meskipun dikelompokkan isinya tetap individu, tugasnya individu. Tidak satu kelompok dikumpulkan nanti pada tanggal 17 paling lambat jam 11.59 menit. Ya, oke. 23.59. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman yang lain. Nilainya amin. Itu ngerjakan nilainya amin. Amin. Sekarang gini, saya mau tanya dulu kepada Anda semua nih yang baru dengar barusan Bu Irma ngobrolin tugas yang minggu lalu. Kira-kira ada persoalan nggak dengan tugas itu kan gitu? Kalau saya nanya dulu, kira-kira ada masalah nggak? Naon tah? Ada Pak. Banyak. Naon tugasnya? Banyak pisan mencari bahannya. Bahan. Sudah dibuka di berbagai ini baru dapat berapa itu kan gunanya yang apa yang Bapak perintahkan itu minimal kan dari berapa sih? 13 jurnal ya kalau nggak salah berapa? Ya. 8 jurnal apa berapa? Ya. Lah kurang lebih. Gini. Susah nyarinya. Oke, memang tidak ada yang mudahnya. Justru karena kesulitan inilah nanti bakal ada kemudahan, Bu. Kalau kita yakin itu, maka sebenarnya hidup ini tidak ada yang susah sebetulnya ya. Cuma respon awal kita tentang sesuatu yang susah itu yang biasanya menjadi kendala berikutnya.
Oke, saya coba pertegas lagi tugas itu. Jadi gini, kan ada materi perkuliahan untuk filsafat pendidikan Islam itu dari mulai materi ke berapa? Ketiga atau keempat sampai dengan terakhir. Intinya adalah pengerjaan secara kelompok. Kelompok itu hanya untuk materi yang sama, tetapi pengerjaannya masing-masing. Karena apa? Karena di suasana seperti ini nggak bisa bergabung itu rada-rada susah lah, rada-rada susah. Jadi prinsipnya pekerjaannya dilaksanakan secara masing-masing dengan judul yang mungkin dengan kawan ada yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya kenapa sampai dengan tanggal 17? Berarti kan seminggu lagi. Seminggu lagi itu salah? Hah? Kunan maksudnya? Kecil. Fotonya yang kecil aja. Itu. Udah aja. Nah, jadi kesimpulannya membuat tugas itu masing-masing. Ya, masing-masing. Kenapa pakai video pembelajaran? Supaya Anda ada pengalaman membuat. Kenapa harus bikin artikel? Sama supaya ada pengalaman Anda pernah buat. Minimal kalau sudah pernah melakukan, nanti kalau ada tahapan berikutnya yang lebih sulit, Anda sudah ada gambaran gitu gimana cara mengerjakannya. Memang tidak mudah, nyoba pembelajaran itu tidak mudah. Oke. Kenapa tanggal 17? Waktunya 2 minggu, tidak 1 minggu. Sengaja. Jadi pas tanggal 17 itu nanti kelompok 1 yang sudah tampil untuk presentasi. Nah, presentasinya kan sudah ada tuh link YouTube. Nah, tinggal bagikan saja link YouTube-nya kepada teman-teman Anda yang lain. Kemudian orang lain nanti tinggal menikmati sajian-sajian Anda. Jadi saya sudah bisa memastikan Anda sudah presentasi makalah kalau sudah membuat video pembelajaran itu. Jadi saya bisa menonton penyajian Anda kapan saja, di mana saja. Nanti kan tinggal dibuka. Contoh, namanya Bu Irma Susilawati, link YouTube-nya ini. Nanti masuk lagi Bu Nung, link YouTube-nya ini. Kan saya tinggal klik-klik aja. Nih udah beres nih 10 menit. Tak, oh ya udah. Lanjut. Kayak gitu-gitu. Jadi supaya saya bisa tahu persis persiapan Anda. Dan Anda harus tahu bahwa kalau untuk pembelajaran online atau pembuatan video pembelajaran itu, semuanya persiapannya luar biasa. Anda harus bikin skripnya, Anda bikin skrip itu narasinya ya, bikin PowerPoint-nya, kalaupun salah kumaha. Oh, ternyata gampang, 10 menit, 15 menit itu nggak mudah sebetulnya. Jadi saya ingin menghargai apa yang Anda lakukan sebagai bagian dari proses usaha yang maksimal, mempersiapkan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi kegiatannya. Supaya nanti saya memberikan reward-nya pun tidak tanggung-tanggung gitu. Karena Anda sudah melakukan sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Anda silakan minta bantuan ke orang lain, silakan. Contoh untuk nge-shoot-nya, untuk ngeditnya, silakan. Itu atur sendirilah oleh Anda. Ya. Oke, jadi satu untuk artikel jurnal, yang kedua apa lagi untuk video pembelajaran. Nah, untuk susunan video susunan sebutnya tuh, susunan ininya sudah saya kirim belum artikelnya, susunan artikel. Kalau belum saya akan kirim. Sudah yang di template itu ya Pak ya? Ya, template Ulumuddin. Sudah. Ada ya? Susunannya ada. Dan jangan lupa menggunakan aplikasi Mendeley untuk pembelajaran. Menggunakan aplikasi Mendeley untuk penulisannya. Ya. Oke, itu. Jadi minggu depan hari Sabtu sudah dimulai dengan penyajian kelompok 1. Nah itu saya belum tahu nih kelompok 1 itu siapa saja orang-orangnya. Ya, tolong di Kan udah Pak dikasih. di grup apa di Japri?
Di Di grup? grup. Oh ya, Di Japri juga kalau nggak salah udah. Ah. Nanti dikirim lagi Pak. Sehingga masalah Bu, sok kirim lagi aja lah. Ya. Sok. Jadi minggu depan sudah terkonfirmasi belum semuanya untuk bisa tahu tugas-tugas itu, Bu? Kalau di share di grup itu sudah Pak. Oh, sudah. Cuma nggak tahu kalau ada yang udah baca atau belum, nggak tahu dah. Ya, saya berdoa mudah-mudahan adanya sehat, ya, supaya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekarang saya mau masuk, bentar saya nanya dulu ini. Kosmanya Pak Ujang sudah tahu belum tugasnya? Jangan-jangan Chan apal, Hah? Apalan tugasnya Pak Ujang? Aidina grup mah terus iya kan tapi do kata pami mas tak cenah Pak Ujang. Mana coba Ujang sob? Ini yang lainnya pada kemana ini? Kuliah pada nggak ada Itu yang dari Asa Edah teh Saraha teh saudara orang pada nggak ada gening? Pak Latif, Pak Sohib, Pak Ujang Ahmad KPI. Mana eta Pak Ujang? Pak Ujang. Itu Pak Latif ada Pak. Ada, Sadi tah? Pak Sohib. Pak Sohib. Tuh Pak Ujangnya udah ada tuh Pak Ujang. Sok. Taruh coba taruh. Pak Kosma. Pak Kosma di absen, Pak Kosma di absen. Adanya. Jam segini itu memang jam-jam bawaan ya. Ya, saya pikir ini di mute aja all semua ya sebentar. Saya akan coba sajikan dulu slide materi yang mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk perkuliahan kita ke depan. Karena saya juga sudah pernah menyampaikan materi di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang menjadi soal sebenarnya di mata kuliah ini harus lebih memahami esensi dari perkuliahan filsafat pendidikan Islam. Saya berbagi dulu dengan Anda dengan slide ini. Bentar. Oke, ada beberapa pertanyaan pokok yang harus dijawab ketika bicara tentang pendidikan. Pertama, apakah itu pendidikan? Apa yang hendak dicapai dan bagaimanakah cara yang terbaik dalam merealisasikannya? Ini bukan persoalan yang gampang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena itu harus dijawab secara mendalam. Nah, tahapan mendalam dari cara berpikir untuk menjelaskan sesuatu itulah yang kemudian menjadi tugas filsafat. Apa tujuan yang hendak dicapai ketika bicara tentang ini? Pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, tujuannya adalah menginspirasi dalam menghasilkan ide dan gagasan tertentu untuk pendidikan. Jadi diperlukan usaha-usaha maksimal agar ada inspirasi. Inspirasi itu tahapan-tahapan untuk bisa masuk pada gagasan-gagasan tertentu, itu inspirasi. Jadi orang masuk ke ide itu nggak ujug-ujug ide, ada tahapannya. Inspirasi itu adalah salah satu tahapan untuk bisa menghasilkan ide dan gagasan tersebut. Kemudian menganalisis secara teliti bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui validitasnya. Menganalisis secara teliti bagian pendidikan. Kenapa ini harus disampaikan? Karena kita akan mengetahui apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dari sesuatu ketika kita coba menganalisis dengan benar. Kemudian adanya preskriptif, upaya menjelaskan dan mengarahkan kepada pendidik. Preskriptif ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidik. Lalu ada investigasi, meneliti kebenaran suatu teori dari pendidikan. Tujuan dari apa? Pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok ini.
Nah, bicara tentang filsafat pendidikan berarti bicara tentang aliran-aliran filsafat. Bapak Ibu, ada buku yang ada buku yang khusus membahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada pertanyaan, kenapa kok bicara tentang filsafat pendidikan bicara aliran? Karena setiap aliran dalam filsafat itu ada ciri khas masing-masing. Ada titik tekan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti saya perlihatkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aliran yang dijelaskan sekarang. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada progresivisme. Progresivisme ini aliran dalam filsafat pendidikan yang dimulai dari filsafat pragmatisme. Jiwa perubahan, relativisme. Nanti satu persatunya ada penjelasan berikutnya. Ini penjelasan secara umum dulu. Ada esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Esensialisme itu paham dari aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafatnya yang mendukung esensialisme adalah idealisme dengan realisme. Kemudian ada aliran filsafat pendidikan Islam perennialisme didukung oleh idealisme sendiri. Jadi idealisme memberikan juga nilai-nilai pengaruh terhadap aliran filsafat pendidikan perennialisme. Ada rekonstruksionis, ada perbaikan usaha terus-menerus, ada eksistensialis, kebenaran adalah karena eksistensi manusia. Jadi pembahasan tentang filsafat pendidikan Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang filsafat itu sendiri, termasuk filsafat pendidikan. Jadi ada 3 kata kunci dalam kata itu, ada filsafatnya, ada pendidikannya, ada Islam. Termasuk ada filsafat pendidikan, ada pendidikan Islam, ada filsafat pendidikan Islam, ada filsafat pendidikan saja. Nah, inilah yang kemudian perlu ditelaah lebih lanjut berkaitan dengan aliran-aliran filsafat ini. Pertama kita lihat aliran progresivisme yang didukung oleh aliran filsafat pragmatisme. Kita tahu persis bahwa yang disebut dengan menurut pragmatisme tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman bersifat dinamis dan temporal dan tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim serta pluralistis. Pluralistis itu artinya sesuatu yang bersifat jamak. Nilai berkembang terus-menerus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Bagi aliran progresivisme, belajar itu berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks filsafat, setiap pandangan aliran filsafat itu berpengaruh terhadap corak berpikir filsafat pendidikannya. Sehingga yang didapati adalah gaya karakteristik yang berbeda antara satu aliran dengan aliran yang lain. Seperti ketika bicara belajar, dalam progresivisme, tujuannya itu bukan untuk ngapa-ngapain, tapi mempertinggi taraf hidup sosial yang sangat kompleks. Jadi ketika orang, Anda lah contohnya, ngambil program S2, Anda nggak peduli apakah saya mau pakai ijazah nanti buat ngapa-ngapain lah. Saya juga nggak peduli lagi kalau misalkan apakah ini akan berimbas kepada jabatan saya di kemudian kelak atau tidak. Tapi yang dia pikirkan adalah bahwa saya harus meningkatkan nilai diri saya. Secara sosial saya juga harus naik. Kemudian pandangan orang tentang saya juga harus baik. Maka di antara cara yang dilakukan adalah dengan contohnya mengambil program Strata 2. Ketika Anda belajar, kemudian Anda mempertinggi taraf kehidupan sosial Anda yang sangat kompleks itu, berarti secara secara lahiriah kita bisa menyebut bahwa Anda itu sudah terpengaruh oleh aliran progresivisme karena belajarnya untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang lebih kompleks. Kemudian menurut progresivisme juga bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang pada setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau Anda mendapati di negara kita contoh ada istilah perubahan kurikulum gara-gara perubahan menteri, jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang
ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti nama. Encan ya diajar. Sudah lagi ada sesuatu yang baru. Biasanya kan pada apa? Pada mengeluh. Di satu pihak ya mengeluh karena apa? Karena terbiasa di zona nyaman. Tapi kalau Anda tahu bahwa kehidupan itu selalu progresif, progres itu ada kemajuan ya maksudnya. Itu pasti Anda akan tahu bahwa kurikulum itu harus menyesuaikan dengan pasar. Harus menyesuaikan dengan lingkungan. Harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Nggak boleh Anda abai dengan itu. Ya. Walaupun antara kurikulum yang diajarkan sekarang dengan percepatannya masih lebih jauh cepat percepatannya ketimbang kurikulumnya. Contoh, gara-gara COVID lah Anda begini. Coba kalau tidak ada COVID, saya yakin Anda juga nggak bakal terpaksa kudu boga kuota untuk buka Zoom contohnya. Karena ngapain gitu. Tapi ketika sekarang kurikulumnya berubah, caranya berubah, cara penyampaiannya. Mau tidak mau kita harus sesuaikan itu dengan suasana-suasana kebatinan yang berjalan hari ini. Itu tentang progresivisme. Kalau esensialisme, menurut ajaran esensialisme, dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia serta isinya, dan tiada celah pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai padanan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Menurut esensialisme, juga didukung oleh idealisme subjektif yang berpendapat bahwa semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit dan segala sesuatu yang ada dan nyata ada dalam arti spiritual. Maka menurut ajaran esensialisme yang di dalamnya didukung oleh ajaran realisme, kualitas nilai tergantung pada apa dan bagaimana keadaannya apabila dihayati oleh subjek tertentu dan selanjutnya bergantung pula pada subjek tertentu. Pemahaman ini saya pikir perlu dieksplorasi lebih lanjut ya. Mungkin di sesi lain ketika penyampaian diskusi kelompok 1 atau kelompok 2 contohnya, nanti saya akan coba paparkan lebih detail lagi tentang paham-paham atau aliran-aliran dalam filsafat pendidikan di barat. Kenapa saya nyebut dulu ini aliran-aliran filsafat yang di barat, bukan aliran filsafat pendidikan dalam Islam. Karena memang di baratlah banyak muncul aliran-aliran tentang filsafat itu yang berpengaruh terhadap filsafat pendidikan, yang berpengaruh juga terhadap sikap yang diambil oleh masyarakat di zaman itu ketika bicara tentang pendidikan. Oke, sebelum lanjut lagi, kita masuk ke perennialisme. Perennialisme itu nama lainnya perennial. Perennial itu abadi. Maksudnya apa sih? Di sini perennialisme itu bahwa untuk mengembalikan keadaan yang kacau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Menurut perennialisme, kenyataan yang kita hadapi adalah dunia dengan segala isinya. Bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah jiwanya. Sesuatu dinilai haruslah indah, itu haruslah dapat dipandang baik. Oleh apa? Oleh dirinya dan juga oleh orang lain. Maka Anda akan bisa lihat di sini, perennialisme didukung oleh Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas yang memberikan dorongan. Sebetulnya nanti begini, Anda boleh jadi melihat seorang tokoh filsafat, dia itu dicap oleh ahli filosof lain, mendukung ajaran A, menjunjung juga ajaran B, juga mendukung ajaran C. Jangan heran itu terjadi, Pak. Kenapa? Pendapat-pendapat tiap orang ketika membahas tentang apa yang menjadi keyakinan dia dalam filsafat, satu dengan yang lain memiliki perbedaan-perbedaan. Tetapi ada juga persamaan-persamaannya, itu yang menarik, Pak. Sehingga tadi pendapat Aristoteles saja itu dikutip oleh perennialisme, nanti dikutip juga oleh progresivisme dan lain-lain. Jadi jangan merasa aneh kalau kemudian setiap tokoh diakui menjadi pendukung dari tiap aliran-aliran yang ada. Oke. Yang bisa dijelaskan dulu seperti itu untuk sementara karena kita terkendala waktu. Tapi nanti kita bisa sebutkan apa yang menyebabkan kita perlu menelaah tentang filsafat pendidikan atau aliran filsafat pendidikan di barat. Apa nanti fungsinya ketika kita bicara tentang filsafat pendidikan dalam Islam? Malah ada yang lebih menarik lagi pertanyaannya. Benarkah ada filsafat pendidikan dalam Islam? Jangan-jangan kita cuma latah saja bicara
pengen nempelin Islam di kata filsafat dan pendidikan supaya terkesan oke atau terkesan berkembang, maju dan lain-lain. Atau apakah memang ada esensi yang khusus yang memang diperlukan untuk membahas itu? Karena kalau misalkan kita tidak bahas tentang pemahaman yang benar tentang filsafat pendidikan, jangan-jangan nanti kita salah kaprah juga ketika memutuskan sesuatu. Dan ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau men-sharekan dulu sebutnya itu bukan pertanyaan ya, saya ingin tanggapan dulu sebelum saya masuk ke sesi berikutnya. Ada? Saya Pak Dokter. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik. Jadi yang aliran filsafat yang sudah di-share. Yang menarik perhatian saya Pak Dokter yang nomor 3 tadi. Perennialisme ya. Ya. Yang mengatakan bahwa solusi bagi yang hal-hal yang kacau balau sekarang ini adalah menggunakan prinsip-prinsip yang telah diuji gitu. Ya. Dan seterusnya ke bawah, ketika saya lihat intisarinya, ternyata kayak nggak ada bedanya sama prinsip pendidikan Islam gitu, Pak Dokter, yang diajarkan Rasulullah SAW sejak pada zaman sahabat gitu. Ya. Menurut Pak Dokter gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan saya malah mau berlanjut ini. Apakah memang ada kesalahan dari cara berpikir filsafat seperti tadi? Nah, jadi kita mesti balik dulu pada persoalan yang bersifat fundamental lah. Ketika bicara tentang filsafat, apakah filsafat itu bisa dilakukan pengajarannya atau sama sekali tidak? Atau bisakah untuk diteliti atau bisakah untuk dipelajari atau tidak? Saya ingin Anda lihat slide ini, karena ini menurut saya menjadi penting untuk disampaikan. Bagus. Ya. Oke. Ini. Oke. Bapak Ibu, yang namanya filsafat itu adalah kajian yang mendalam dengan berbagai sudut pandang untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Jadi kalau kemudian ada yang menemukan kebenaran-kebenaran yang kemudian ketika ditelaah relevan dengan yang ada di dalam contoh Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, itu tidak aneh sebenarnya, Pak. Karena dalam Islam pun kalau terjadi perbedaan, biasanya perbedaannya bukan pada aspek-aspek yang bersifat usul, tapi pada aspek-aspek yang bersifat furu atau cabang, atau yang memang memungkinkan orang untuk berbeda gitu. Nah, tadi ketika dicontohkan perennialisme, kok kalau ditelaah sama dengan Islam, boleh jadi di satu sisi saja itu yang sesuai, tapi ada yang lain juga yang tidak sesuai. Saya pastikan itu. Karena apa? Karena jangankan pola pikir filosofis seperti tadi, pemahaman umat juga terhadap Al-Quran atau hadis itu mengalami polarisasi yang berbeda-beda. Kenapa itu bisa terjadi? Setiap orang itu pasti memiliki pengetahuan, pengalaman, ataupun juga skill yang berbeda-beda sehingga ketika dia merespon sesuatu, tanggapannya bisa berlainan, Pak. Makanya semakin dalam keilmuan yang Anda miliki, maka Anda akan lebih banyak menemukan titik temu yang sama sebenarnya. Dibanding dengan kalau misalkan Anda tidak terlalu banyak tahu, Anda akan menemukan lebih banyak perbedaannya ketimbang persamaannya. Itu. Apalagi kalau kemudian bertambahnya pengetahuan yang dimaksud itu lebih membuat kita harusnya lebih humble lagi, Pak. Humble itu apa ya? Rendah hati, lebih rendah hati. Bukan justru sebaliknya jadi memperlihatkan kepongahan karena memiliki banyak dan luasnya pengetahuan. Kan itu juga tidak diajarkan.
Jadi saya ingin mengatakan begini, semakin dalam pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan semakin tahu lebih banyak persamaannya dengan orang di luar kita ketimbang perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya perbedaan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan. Tugas kita adalah memahami perbedaan itu sebagai bagian dari realitas kehidupan tanpa harus memaksakan pemikiran-pemikiran yang dimiliki untuk orang lain ikuti dari apa yang kita yakini. Kalau menurut saya di situ, Pak. Makanya kalau tadi Anda melihat kok perennialisme ada bagian yang sama, seperti hanya tadi harus mempergunakan nilai-nilai hakiki yang sudah teruji, ataupun juga pengembangan dalam segala aspek, saya pastikan bahwa ada yang menonjol dari setiap aliran itu yang memang secara normatif sama dalam ajaran Islam. Tapi ada hal lain juga yang saya ragu ini apakah sesuai atau tidak dengan Islam. Atau memang pemikiran kita saja yang belum sampai ke sana sehingga masih menjelaskan bahwa itu berbeda dengan Islam. Gitu. Terima kasih tanggapannya ya Pak. Siapa tadi? Saya nggak lihat ini. Oke. Jadi dalam filsafat pendidikan, Bapak Ibu, perlu diketahui selalu terjadi friksi, perbedaan-perbedaan. Itu pasti, Pak. Makanya kenapa kemudian kita menggunakan filsafat pendidikan Islam? Ada Islamnya, Pak, di sini. Paling tidak Islam harus dijadikan sebagai nilai atau spirit yang kita akan manfaatkan betul bagaimana mewarnai aktivitas dalam proses pendidikan. Bapak Ibu, saya minta Anda melihat slide ini. Slide yang menurut saya penting untuk ditelaah lebih lanjut, Bapak Ibu. Idih, apa ini? Bentar ya. Allahu Akbar. Share screen aja lah. Apa sebutnya tuh? Bentar. Oke, mudah-mudahan terlihat slide-nya. Ini ada sebuah brainstorming, Pak. Brainstorming itu artinya curah pendapat gitu loh. Ini hal-hal yang sederhana sebetulnya. Apa yang menjadi manfaat dari tujuan mempelajari filsafat, Pak? Dalam konteks pendidikan Islam. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa filsafat pendidikan itu dipentingkan. Filsafat dipentingkan dalam dunia pendidikan karena tidak semua aspek pendidikan itu hanya selesai pada persoalan pengalaman-pengalaman. Terkadang diperlukan pola berpikir yang mendalam tentang sesuatu untuk menemukan solusi dari apa yang menjadi kendala kita dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga dalam kehidupan berpendidikan. Oke, maksud kata filsafat di sini dalam konteks pendidikan Islam hendak memfilsafatkan pendidikan Islam atau mengkaji pendidikan Islam dengan cara kerja filsafat. Tentunya disesuaikan dengan tujuan kuliah ini, bahwa mahasiswa memiliki wawasan guna membangun pondasi dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Jadi mata kuliah ini ingin mengajak Anda untuk memiliki wawasan guna membangun pondasi dalam dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang boleh jadi selama ini pola pendidikan Islam yang dibangun tidak berdasarkan pondasi yang kuat. Boro-boro menggunakan ayat Quran dan hadis. Kadang-kadang ayat Al-Quran dan hadis hanya dijadikan sebagai lipstik saja. Bukan dijadikan sebagai prinsip nilai-nilai yang mewadahi atau yang melandasi aktivitas gerak dari pendidikan itu sendiri. Jadi jangan sampai begini, Pak. Namanya lembaga pendidikan Islam, tapi gayanya Yahudi itulah. Gimana gaya Yahudi itu? Orientasinya duit, gitu Pak. Kalau nggak dapat duit itu nggak sukses gitu menjalan. Terus dalilnya selalu dalil jihad gitu Pak. Jadi jihadnya kerbatur Pak, ekor sorangan mah henteu. Kan itu udah salah kaprah Pak. Ada lagi yang lebih ekstrim. Orang bikin lembaga pendidikan itu ternyata cuma buka lapak Pak. Mungkin paham maksud saya. Buka lapak itu yang saya maksud adalah
itu hanya pemancing orang supaya untuk investasi saja, masukin anak ke sana, kemudian bayar, duit dikelola di jaro. Itu yang saya sering kritik, lembaga pendidikan Islam dicabut keberkahannya hanya gara-gara cara berpikir tentang lembaga pendidikannya tidak Islami, Pak. Itu. Oke. Kalau demikian, bagaimanakah dengan masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dalam konteks pendidikan Islam? Nah, inilah yang kemudian akan lebih banyak dibahas nanti. Dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan istilah pendidikan? Apakah harus ada kurikulum? Apakah harus ada guru? Di zaman sekarang kan pertanyaan itu jadi mengemuka, Pak. Ketika sudah ada internet dan Zoom, ada ada Google, ada Brainly, ada apalah kayak Genius atau ruang guru. Apakah masih diperlukan guru ketika harus mengajar, Pak? Apa arti pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan yang lain? Apa ciri khas dari pendidikan Islam? Kenapa harus ada kata-kata Islam dalam konteks pendidikan? Apa enggak rigid juga ketika bicara Islam dalam konteks pendidikan? Malah pertanyaan berikutnya, apakah persamaan dan perbedaan antara filsafat dan ilmu pendidikan Islam? Bagaimana pengertian rasional menurut masing-masing? Nah, ini juga yang menjadi menarik, Pak. Bapak Ibu pasti pernah dengar istilah ilmu pendidikan Islam. Apa bedanya ilmu pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Islam? Dua-duanya itu bicara tentang pendidikan. Yang satu bicarakan konteks filsafat, yang satu konteksnya ilmu, Pak. Dan ini menjadi menarik kalau menurut Anda ini penting dibahas. Supaya apa? Anda bisa membedakan, oh ini loh filsafat pendidikan Islam. Kalau ini mah ilmu pendidikan Islam, beda. Nanti kita lihat perbedaan dan persamaannya di situ. Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat dipahami bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah tema-tema mendasar pendidikan Islam yang dibahas secara filosofis dengan cara kerja filsafat sehingga menghasilkan konsep-konsep kebijaksana yang dilandasi pemikiran pendidikan luas yang mendalam. Nah, ini sebetulnya yang harapan yang selalu ingin dicapai ketika kita masuk pada ranah ini, Pak. Nah, ini kalau pengertian filsafat saya pikir sudah banyak semua tahu. Philos, Philosophos artinya cinta pada kebijaksanaan. Prinsipnya itu. Nah, bagaimana cara kerja filsafat itu? Karakteristiknya dia radikal, Pak. Jadi kalau radikal berarti harus mengakar, berusaha sedalam-dalamnya hingga mengetahui hakikat, kebenaran, dan esensinya. Istilah radikal ini positif, Pak. Jadi tolong Anda jangan terkecoh dengan framing yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana ketika bicara Islam radikal. Istilah Islam radikal itu sebetulnya dia nggak ada kata yang tepat untuk orang yang mempelajari agama secara mendalam kecuali disebutnya radikal. Padahal Pak, Bu, nih tolong informasikan ke kawan-kawan Anda yang sering ngomong istilah Islam radikal. Yang disebut dengan Islam radikal itu adalah orang, sebut sajalah, orang yang beragama Islam mempelajari Islam dengan benar, sedalam-dalamnya, sehebat-hebatnya. Ketika dia kemudian memiliki nilai-nilai yang dia yakini kebenarannya, maka dia sudah mempelajari Islam secara radikal. Terus apakah ketika ada orang yang mempelajari Islam secara kafah, secara radikal itu kemudian salah? Enggak salah, Pak. Karena setiap orang yang belajar agama itu pasti harus radikal. Kalau enggak radikal berarti dia belajar agamanya semet, Pak, sedikit-sedikit. Hanya kulit bawang luarnya doang. Justru orang itu khawatir ketika orang belajar radikal itu kemudian yang terjadi memunculkan sikap-sikap yang ekstrim. Itu aja masalahnya. Ternyata ketahuan orang itu bertindak ekstrim bukan karena radikal. Karena dia punya kepentingan saja. Atau yang kedua, karena memang dia punya orientasi di luar keyakinan agama yang dia yakininya. Ya sebut sajalah ada konflik of interest di situ. Ada konflik kepentingan di situ. Sehingga orang sudah tidak lagi ngomong Islam sebagai ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Tapi bagaimana menjual Islam agar bisa menghasilkan rupiah yang banyak. Kan itu banyak terjadi, Pak. Orang jualan ayat hanya untuk dapetin masa. Orang jualan ayat gara-gara pengen banyak murid. Nah, jangan banyak yang begitu. Kalau orang yang bersikap radikal, kenapa dia jadi ekstrim? Sebetulnya karena apa? Karena yang dia dalami itu hanya baru sekulit bawang saja. Artinya begini Pak, semakin menggali banyak hal dalam keilmuan kita, dalam bidang kita,
maka semakin yakin bahwa sebenarnya tidak ada tempat untuk orang-orang sombong dalam kehidupan keilmuan. Karena apa? Semuanya geningan, oh, loba nu teu nyaho jadi nyaho. Makin nyaho teh lain jadi bikin pinter sebetulnya, Pak. Makin kaciri bodohna sebenarnya mah. Maka kalau ada orang yang merasa pintar, aduh capek deh. Udah cabak tarangna, Pak. Jangan-jangan panas itu. Gara-gara corona, Pak. Ya. Oke. Cara kerja filsafat kedua itu adalah komprehensif. Komprehensif itu berarti ditinjau dari berbagai segi menghasilkan pemahaman yang universal. Jadi kalau belajar filsafat itu pertama harus radikal, keduanya komprehensif, nggak boleh setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Jangan-jangan nanti orang banyak yang terjegal oleh sikap-sikap yang ekstrim yang sebetulnya tidak diajarkan oleh filsafat itu sendiri. Anda mungkin akan pernah mendengar ya, ada orang yang dulu mungkin, lah nggak usah belajar filsafat lah. Kenapa? Rugi belajar filsafat mah. Mau matak jadi duit cenah. Orang-orang filsafat mah kadang-kadang mikirna gerieur cenah. Ya aturan tak sholat, meninggalkan kewajiban gitu. Ngobrolnya kadang-kadang menyepelekan agama dan lain-lain. Ya, saya bilang kalau ada yang seperti itu, Anda melihatnya filsafat dalam konteks produk pemikiran. Bukan dari cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya, mungkin Anda akan temukan banyak orang lebih hebat daripada orang yang mikir kayak tadi, Pak. Dan saya sih ngomongnya simpel aja. Yang gituan sih genit lah. Genit pengen disebut buat dia mikir filosofis padahal jauh dari itu semua. Tapi yang disebut dengan komprehensif berarti pemahamannya harus secara menyeluruh, harus secara terintegrasi dengan yang lain. Yang ketiga rasional. Pengertiannya berbeda dengan rasional menurut ilmu pengetahuan itu tidak harus empirik. Bapak Ibu, berbicara filsafat itu tidak harus empiris. Jadi kalau misalkan empiris itu kan sesuatunya ada dalam ruang lingkup pengalaman dan juga kehidupan manusia. Itu empiris. Tapi kalau rasional, dia tetap dihargai pemikiran filosofisnya, walaupun mungkin menurut Bapak Ibu mustahil karena mungkin belum pernah terjadi. Kenapa itu terjadi? Ada orang berpikir begitu. Karena filsafat tujuannya bukan mengukur sesuatu yang terukur. Bukan. Tapi untuk melihat sesuatu secara mendalam dan komprehensif, itu aja. Kemudian yang keempat, fleksibel dan sistematis. Ini cara kerja filsafat. Makanya Bapak Ibu, saya termasuk orang yang tidak biasa, kalau berpikir ya, tidak terbiasa dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya formal. Walaupun formal itu penting, Pak. Tapi tidak terlalu mendewakan aja. Gitu. Yang penting sebenarnya segala urusan yang penting beres, selesai, tidak ada yang tersakiti, aman semua, jalani, Pak. Yang beda itu, yang bikin ramai itu biasanya kalau sudah ada kepentingan pribadi di situ, itu aja sih sebenarnya. Kalau ada kepentingan pribadi di sana, kemudian dipaksakan orang untuk mengikuti gaya kepemimpinan atau gaya cara mikir dia, ya disitulah mulai muncul ada benih-benih konflik sebenarnya. Oke, Bapak Ibu. Tadi saya menyatakan 3 hal ya, ada epistemologi, ada aksiologi, ada aksiologi, epistemologi dengan epistemologi, aksiologi dengan ontologi. Dia mulai dengan ontologi, yang keduanya epistemologi, yang terakhirnya adalah aksiologi. Nah, ketika bicara pendidikan pun dan konteks filsafat, kita tidak akan lepas dari 3 hal ini. Makanya perlu dipelajari lebih lanjut tuh konsep-konsep tadi supaya lebih mendalam makna yang dikandung dari pemahaman kita tentang istilah-istilah tadi. Pendidikan itu apa sih? Tadi filsafat sudah, pendidikan itu adalah para pakar mengalami kesulitan mendefinisikannya karena luasnya aspek yang dibina. Ada pendidikan yang menyebutkan bahwa dia mencakup segala kegiatan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian. Meski tanpa guru sekalipun itu tetap pendidikan. Dan kurikulum orang bisa belajar dari alam, dari murid, bahkan dari binatang peliharaannya sendiri. Jadi kalau sudah ngomongin pendidikan, berarti tidak mencakup pada adakah guru di sana ataupun ada kurikulumnya atau tidak. Ada pendapat lain bahwa pendidikan itu harus terprogram. Ada kurikulumnya, ada gurunya, ada segala rupanya yang disebut dengan sistem pendidikan. Lalu, nah ini Pak,
dua pengertian tadi tidak harus dipertentangkan karena pendapat pertama itu bicara pendidikan dalam arti yang luas, sementara yang satu lagi bicara pendidikan dalam arti yang sempit. Persoalan klasik dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan berorientasi pada mencetak atau membentuk peserta didik atau menumbuhkan potensi mereka. Itu persoalan klasik, Pak. Kenapa disebut klasik? Karena dari awal yang dibahas itu ini, Pak. Nah, Bapak Ibu kalau nanti belajar sejarah filsafat itu bakal ketemu, Pak. Sejarah filsafat di awal-awal itu bicara tentang apa? Kebanyakannya bicara tentang ilmu, tentang manusia, tentang alam. Nanti tentang Tuhan, ada juga dibahas, Pak. Ada fase-fasenya. Nantilah untuk di kemudian hari kita akan sampaikan materi tentang itu. Oke, kaitan dengan pendidikan Islam sekarang. Menumbuh kembangkan potensi atau membentuk kepribadian peserta didik. Apakah ada dikotomi dari keduanya? Bagaimana konsep fitrah dalam pengertian Islam? Nah, ini pembahasan tentang pendidikan, pasti nggak yang dibahas adalah manusia. Kalau yang dibahas manusia, pasti yang dibahas juga bagaimana konsep yang ada dalam diri manusia. Karena gini Pak, pandangan ajaran agama tentang manusia, setiap agama beda-beda. Orang Katolik, orang Kristen lah sebut begitu, melihat manusia itu membawa dosa. Dosa siapa Pak? Dosa Adam. Makanya dia harus diurapi, dia harus dibaptis. Kenapa? Kata orang Katolik, masuk pada proses yang namanya ekaristi. Proses ini dilakukan karena Yesus itu menebus dosa Adam dengan siap dipancung di kayu salib. Jadi orang Kristen sendiri sudah mencap dirinya berdosa pada saat anak bayi lahir. Itu berbeda pandangan dengan umat Islam yang punya pendapat bahwa umat Islam itu kullu mauludin yuladu fitrah. Fitrah itu bukan fitrah dalam konteks suci, bersih, tidak ada dosa. Yang saya pahami istilah fitrah di sini justru adalah ketika bicara bahwa manusia itu memiliki berbagai macam potensi yang bisa berkembang, yang boleh jadi berkembang di hal yang positif atau boleh jadi di hal yang negatif, tergantung bagaimana cara mempolanya. Nah, ketika bicara pendidikan Islam tidak akan pernah lepas ketika bicara tentang manusia. Dan manusia dalam konteks Islam bicara juga dengan konsep fitrahnya. Maka nanti perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut tentang apakah ciri-ciri dari pendidikan Islam dan bagaimana persamaan dan perbedaannya dengan pendidikan antroposentris. Antroposentris itu artinya pendidikan yang lebih menekankan pada manusia. Antro itu manusia. Nah, karena karakteristik pendidikan Islam, apa saja yang dan bagaimana saja dampaknya terhadap metode pendidikannya. Jadi bicara tentang hakikat pendidikan itu, termasuk karakteristiknya akan berpengaruh terhadap metode pendidikan. Apa bedanya dengan metode pendidikan yang bercorak antroposentris? Kemudian, karena karakteristik tujuan dari pendidikan Islam itu berbeda dengan yang lain, ada penjelasan apa saja dan bagaimana dampaknya terhadap metodologi pendidikannya. Tadi metode, sekarang metodologi. Apa bedanya dengan metode-metode pendidikan yang bercorak antroposentris? Ini jadi menarik lagi, Pak. Kalau pendidikan Islam itu dasarnya karena Quran hadis, ada Qurannya, ada hadisnya. Sementara antroposentris cara berpikirnya hanya filsafat ansih, hanya filsafat saja. Jadi ketika tidak sesuai dengan filsafat dia, sudah dilewat. Gitu. Nah, maka apa itu bedanya filsafat pendidikan Islam dengan ilmu pendidikan Islam? Ini harus dijawab oleh Anda nih. Nanti saya minta ada jawaban-jawaban yang sifatnya ilmiah untuk bisa membahas ini. Nanti silakan japri saya ataupun juga email saya secara pribadi di kertas tertentu, di kertas A4 lah. Anda tulis tuh apa perbedaannya filsafat pendidikan Islam dengan ilmu pendidikan Islam. Nih, ini aja dijawab aja nih. Coba dipoto ini, bagian ini dipoto. Nanti untuk dijawab Anda di satu lembar tulisan, nanti kirimkan japri ke saya. Bapak Ibu, demikian paparan tentang materi aliran dan filsafat pendidikan Islam, termasuk juga apa itu filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam dan
ilmu pendidikan Islam. Waktunya sudah cukup mepet ke arah jam 4 sore. Sekarang sudah 15.27, sudah 1 jam kurang saya menyampaikan materi ini pada Anda. Mohon untuk bisa nanti mengisi absensi yang saya kirim. Saya akan kirim absensinya lewat Zoom saja ya, biar Anda biar Anda copy. Ini link absennya saya copy di sini, jadi yang nggak masuk Zoom nggak bakalan bisa ngisi. Nah, silakan absennya tuh. Diisi absennya. Biar nanti yang lainnya tinggal ini aja, tinggal jangan dikasih tahu yang lainnya. Jadi yang hadir ini saja yang masuk ke link absen itu. Gak kelihatan, Pak. Udah hilang. Dibuka. Oh iya. Dibuka chatnya, Bu. Chatnya dibuka. Baik. Ya. Pak Ujang, dengar suara saya Pak Ujang? Pak Ujang Kosma? Halo? Oke, terputus kayaknya banyak mobil lewat, jadi kehalangan ke mobil sinyalnya. Sudah ketemu itunya? Sok dibuka dulu itunya chatnya. Nanti saya tutup, nanti bisa hilang semua nanti. Ya. Sudah Pak, sudah lagi ngisi Pak. Oke, silakan saja diisi. Yang lainnya yang hadir di sini, saya pastikan ini semua bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Pertanyaan apapun silakan nanti di grup saja. Kita akan bahas nanti di minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.